Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak saudaraku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga senantiasa semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak saudaraku sekalian. Alhamdulillah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini kita diberi kesehatan dan senantiasa iman dalam hati-hati kita selalu ada. Nah, sekarang anak saudaraku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu murojaah dulu, melanjutkan murojaah kita di hari kemarin, surah Al-A'la ayat 11 sampai 19. Semuanya dibuka Al-Qur'annya. Yang belum siap Al-Qur'annya silahkan diambil Al-Qur'annya terlebih dahulu. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Berikutnya anak saudaraku sekalian, kita berdoa sebelum belajar. Oke, Ustazah pimpin anak saudaraku sekalian, silakan berdoa di rumah masing-masing. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan rizki pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberi pemahaman sebaik-baik pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak saudaraku sekalian, sekarang kita lanjut untuk pembelajaran kita di pembelajaran yang kedua, tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Nah, untuk fokus pembelajaran kita adalah di mata pelajaran SBDP dan IPS. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran kita hari ini anak saudaraku sekalian, yang pertama dengan mengamati gambar dan berdiskusi, anak soleh mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame yang ada di sekitar kita secara tepat. Kemudian yang kedua adalah dengan mengamati gambar dan berdiskusi, anak soleh mampu mengklarifikasi reklame berdasarkan ciri-ciri secara tepat. Kemudian yang ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, anak saudaraku sekalian mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. Kemudian yang keempat adalah dengan membaca teks dan berdiskusi, anak soleh mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Nah, selanjutnya anak saudaraku sekalian, silakan dibuka bukunya ya, buku tema 5-nya, halaman 20 dan 21. Nah, anak saudaraku sekalian, di pembelajaran kita yang kemarin kita telah membahas tentang pameran yang diadakan oleh ASEAN. Nah, beberapa negara-negara yang tergabung dalam negara ASEAN. Nah, dalam pameran negara-negara ASEAN tersebut, anak saudaraku sekalian, banyak sekali produk di berbagai negara yang diperkenalkan ya. Nah, produk-produk itu anak soleh dikemas dengan cara yang sangat menarik. Nah, untuk apa? Untuk menarik konsumen supaya bisa tertarik dengan apa yang telah dipamerkan. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian,
dalam pameran negara-negara ASEAN banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai produk-produk di negara tersebut. Nah, coba kita perhatikan bersama reklame stand yang ada di Indonesia. Nah, coba dilihat bukunya halaman 21. Nah, di situ ada brosur ya dan selebaran di bukunya. Nah, di situ tentang bonus sikat gigi, artinya dia mengiklankan tentang sikat gigi. Nah, itu adalah salah satu contoh reklame yang dipamerkan oleh negara Indonesia. Kemudian anak saudaraku sekalian, apa sih ciri-ciri yang kita lihat ya dalam reklame yang dipamerkan tadi? Nah, yang pertama, dia memuat informasi singkat dan jelas ya. Kemudian terdapat gambar yang menarik dan terdapat penawaran yang menarik. Kemudian tujuan dari masing-masing reklame tersebut ya yang halaman 21 untuk memperkenalkan produk dan untuk memberi informasi tentang sebuah kegiatan. Nah, itu adalah tujuan reklame yang ditampilkan di halaman 20-21 yang ini ya, yang ini sama ini brosur dan selebaran. Nah, apa sih itu reklame? Jadi sebelumnya kita sudah pernah pelajari ya bahwa reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan ya barang-barang hasil produk atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, apa sih tujuan reklame? Ya, tujuan reklame itu untuk kita dapat dikenal ya oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Jadi kita memperkenalkan. Nah, contohnya reklame dapat berupa poster, kemudian spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan ambalase dan banyak lagi yang lain yang ditampilkan yang biasa kita temukan di samping-samping jalan ya. Kalau misalnya kita jalan-jalan dan kemana begitu, kita melihat banyak hal yang diiklankan. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, dalam pameran negara-negara ASEAN kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Nah, jadi apakah kita menemukan keberagaman ekonomi di sekitar kita ya? Tentu ya, banyak keberagaman ekonomi. Nah, terlebih dahulu Ustazah kembali mengulang materi kita. Keberagaman itu adalah perbedaan ya. Keberagaman itu adalah perbedaan atau beda-beda ekonominya. Nah, sekarang kita kembali di teks yang kemarin ya, ada hubungannya teks yang Ustazah tampilkan di pembelajaran kita yang kemarin. Nah, di sini pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Ya, dalam teks tersebut banyak keberagaman ekonomi yang kita dapatkan dalam pameran ASEAN ya. Nah, misalnya ya mereka ada yang berjualan tentang jasanya, kemudian produk-produk lain, kemudian permainan-permainan yang lain dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh keberagaman ekonomi yang ditampilkan oleh negara-negara ASEAN. Nah, seperti kita lihat di sini ya, misalnya ada pameran berupa makanan ya. Nah, terdapat juga ya ini anjungan yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Jadi pameran itu diadakan oleh Sekretariat ASEAN. Nah, di situ ada ditampilkan juga pameran-pameran budaya ya. Kemudian ada juga makanan-makanan khas dan sebagainya. Nah, itu merupakan perbedaan-perbedaan ekonomi yang ditampilkan oleh masing-masing negara. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan ya bahwa banyak keberagaman usaha yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, jadi misalnya ya ada kerajinan tangan, kemudian ada makanan, ada karya seni, dan perbedaan-perbedaan usaha tersebut merupakan salah satu contoh keberagaman ekonomi anak saudaraku sekalian ya, karena berbeda-beda. Misalnya ada kerajinan tangan, kemudian ada pameran makanan, ada karya seni, dan sebagainya. Nah, sekarang anak saudaraku sekalian, untuk tugas SBDP-nya adalah tuliskan 3 contoh reklame yang ada di sekitar anak soleha ya. Jadi sebutkan reklame apa, sebanyak 3 ya. Kemudian tugas IPS-nya juga ada 2 nomor. Yang pertama, apakah kamu juga menemukan ya keberagaman ekonomi atau usaha yang ada di sekitar anak soleh? Ya, jelaskan ya. Misalnya
contoh keberagamannya, misalnya ada penjual telur, ada penjual beras, jadi dijelaskan. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat anak soleh tentang keberagaman usaha yang ada di sekitar anak soleh. Nah, itu saja ya untuk tugasnya. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri, anak saudaraku sekalian, dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selanjutnya doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik anak saudaraku sekalian, jangan lupa sholat duhanya, kemudian sholat 5 waktunya, hafalannya terus ditambah dan dimurojaah. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak soleh.